sepertinya. Coba saya aja. Oh iya, terima Ya, kasih Bu, silakan. Silakan. biasanya kita dengan kuisis ini kita pengetahuan kita kan akan lebih bertambah ya dan memudahkan kita sebagai guru untuk memberikan soal, memberikan pelajaran dulu soal dan kemudian menilai. Ini kalau kita bisa menguasai sekali ada yang tentang kuisis, tapi alhamdulillah agak kebuka dikit, mungkin saya perlu belajar lagi lebih dalam karena ini manfaatnya besar sekali dalam pembelajaran kita, apalagi sekarang ini siswa kan diminta untuk lebih aktif ya, bukan seperti dulu karena penerapan Merdeka Belajar kita menggali kepada siswa, jadi mereka yang belajar sendiri dan bisa mengetahui sendiri bagaimana hasil yang mereka dapat dan mereka juga bisa mengulang sendiri. Nah, jadi kita tidak repot lah sebagai guru kalau menggunakan aplikasi ini ya. Biasanya kita menggunakan Google Classroom yang secara manual secara inilah masih belum seperti tidak ada gabungannya tentang kuisis ya, kita masih agak jadul lah istilahnya, masih agak merepotkan kita. Tapi kalau kita menguasai kuisis ini, insya Allah bertambahlah bertambah atau memudahkan kita lah untuk bisa di dalam memudahkan kita di dalam pembelajaran. Seperti itu Kang Dero. Lagi nanti insya Allah kalau saya ini ikut lagi boleh. Karena Bu. Ya. Belajar secara aktif begini saya lebih enak daripada kadang-kadang saya melihat YouTube ya. Kalau seperti ini kan kita bisa langsung bertanya gitu, mencoba seperti ini kayaknya bisa cepat bisa gitu. Oke, terima kasih Kang Dero atas ilmu-ilmunya. Itu dari saya. Ya, Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nini Suherti sudah berbagi, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang bisa saya sampaikan walaupun hanya sederhana gitu, secuil gitu kan, tapi motivasi dan semangatnya untuk senantiasa belajar itu yang penting dan harus dijaga ya. Memang ilmunya mungkin biasa teman-teman, tapi dengan pertemuan seperti ini ekosistem kebaikannya hadir, semangat kita untuk terus menggali, belajar dan belajar juga akan semakin terus tumbuh. Ada lagi teman-teman yang akan menyampaikan? Dan juga nih Kang Deronya walaupun masih muda tapi sabar dalam membimbing kita. Dan kita walaupun sudah tua ya, maksudnya masih ada motivasi untuk belajar gitu. Tapi Kang Dero alhamdulillah dengan sabar, dengan jelas dan tidak ya sabarlah membimbing kita gitu dan ikhlas kelihatannya juga. Terima kasih, mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Nini, betul sekali ya. Apa yang saya lakukan hari ini, ngisi pelatihan ini itu ya, saya sudah meniatkan dalam diri saya gitu untuk mewakafkan seluruh potensi dan kemampuan yang Allah anugerahkan dalam bentuk pemahaman ataupun apapun itu dalam mewakafkan diri untuk pendidikan lah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi dengan berbagi seperti ini itu membuat imunitas tubuh saya semakin kuat Bapak dan Ibu. Jadi kekuatan berbagi kita adalah terletak pada sejauh mana kita bisa berkontribusi dan bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Alhamdulillah, kemudian sehat. Ya, amin Ibu. Ya, punten ke mute dulu karena barusan ada yang berisik ya. Oke, ya. Terima kasih Bu Nini ya. Jadi ya, boleh nih silakan. Ya, sangat menginspirasi mewakafkan ilmu, mewakafkan diri untuk menyebarkan ilmu, Masya Allah. Ya, semoga menjadi motivasi bagi saya khususnya. Ya, amin ya robbal alamin Bapak dan Ibu. Ya, kita saling mendoakan mudah-mudahan kita semuanya sehat karena harta yang paling tak berhingga itu bukan kita punya setumpuk uang, segudang uang menumpuk di rumah kita, bukan, tapi kesehatan yang maha dahsyat yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini adalah salah satu bukti saya secara pribadi mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan itu ya dengan berkontribusi walaupun minim untuk teman-teman yang membutuhkan dan haus akan ilmu pengetahuan. Saya akui bahwa saya belum optimal, belum maksimal dan masih harus terus belajar. Makanya dalam pertemuan apapun saya selalu menyatakan hati saya ketika berjumpa dengan siapapun motivasinya satu, ingin belajar kepada Ibu. Karena dengan kekuatan dan semangat belajar itu akan memotivasi diri kita untuk tumbuh menjadi luar biasa. Dan ketika sudah menjadi luar biasa, ingat
bahwa kita hidup ini adalah untuk menebarkan kemanfaatan kepada sesama kita. Bahwa sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Itulah filosofi sederhana yang sampai hari ini saya yakini dan saya amini bahwa dari proses berbagi dan berkolaborasi, insya Allah akan menghadirkan kemanfaatan untuk sesama yang ujung-ujungnya adalah menghadirkan keberkahan untuk saya secara pribadi dan ekosistem kebaikan yang saya singgahi Bapak dan Ibu. Jadi usia boleh tua, tapi semangat tidak boleh menjadi senja Bapak dan Ibu. Jadi usia kita Bapak dan Ibu yang ada di room ini, mungkin ada yang 5 atau 10 tahun lagi selesai purna tugas, atau mungkin ada yang sebentar lagi akan naik menjadi kepala sekolah, pindah manajemen dan sebagainya. Tapi semangat belajarnya masih luar biasa. Seorang bapak-bapak waktu itu dari mana? Pak Deddy, sesungguhnya saya hanya tinggal 3 tahun lagi untuk purna tugas. Loh, kenapa Bapak harus belajar Canva? Kenapa Bapak harus belajar Quizzes? Ternyata jawabannya sangat spektakuler, ya. Ternyata yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa mengajar anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Tak mungkin kita mengajar anak-anak milenial dengan cara kolonial. Tak mungkin kita memposisikan mereka hari ini yang kebutuhan belajarnya beda dengan seperti kita waktu dulu belajar sebagai siswa. Media sekarang udah dengan pen tab, bahkan sudah dengan Jamboard. Waktu kita dulu belajar itu dengan kapur dan papan tulis yang ditulis di depan, ya, dengan penggaris fisik. Nah, sekarang penggarisnya udah digital, Bapak dan Ibu. Nah, jadi selamat kepada rekan-rekan semua yang hari ini masih aktif, semangat untuk terus nambe, teman-teman. Belajar, berkarya, berbagi, berkolaborasi, bergembira, dan ujung-ujungnya mencapai keberkahan untuk kehidupan yang luar biasa nanti di akhirat nanti. Semangat untuk terus mengabdi, menjadi pelopor-pelopor kebaikan cahaya ilmu bagi para siswa kita, dan pastikan bahwa kita adalah menjadi orang-orang juara yang terpilih untuk mewakafkan diri kita bagi pendidikan untuk sesama teman-teman semuanya. Akhirnya, saya ingin menutup pertemuan hari ini dengan semangat, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi esok hari teman-teman pukul 13.00 karena ternyata pagi harinya saya harus mengisi kegiatan MPRS di sekolah, jadi insya Allah kita berjumpa lagi esok hari pukul 13.00. Semangat terus dan tetap prokes. Semoga teman-teman semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat demi nikmat kesehatan yang Allah berikan ini dengan salah satu buktinya adalah pengabdian dan kontribusi untuk pendidikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.